Hai Bro Season, Q&A time. Jadi guys, di video kali ini kita bakal tanya jawab sama mama saya. Kemarin tuh kita udah taruh stiker pertanyaan di IG mama. Sekarang kita mau jawabin pertanyaan dari kalian semua. Perkenalan diri mungkin. Nama saya Rita Purnamasari. Saya adalah polisi wanita di Kepolisian Daerah Jambi, tepatnya di Polresta Jambi. Jadi kami kemarin sudah kumpulin pertanyaan-pertanyaan dari Instagram Story Mama. Kami udah taruh stiker pertanyaan. Mungkin kalau kalian mau tahu Instagram Mama, kami taruh di sini atau di sini. Nanti dari puluhan pertanyaan yang masuk mah, itu tuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama mah. Jadi kami sudah pilih beberapa pertanyaan yang sama, mungkin yang kami bakal tanya ke Mama. Langsung ke pertanyaan pertama. Di sini kami tidak bakal sebut nama orangnya, langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan. Sudah kami pilih-pilih kemarin. Pertanyaan pertama, masuk polisi tahun berapa, Bu? Oke. Saya masuk polisi tahun 1997 kalau tes, tapi karena sekolahnya hampir setahun jadi 98, saya keluaran 98. Jadi kalau angkatan saya angkatannya 98. Sekolahnya waktu itu di Sekolah Polisi Wanita di Jakarta Selatan, Ciputat. SPN. Kalau di Jambi kan SPN. Kalau SPN itu khusus untuk polisi laki-laki. Tapi kalau untuk Polwan dulunya itu satu tempat pendidikan, yaitu di Sekolah Polisi Wanita khusus Bintara ya. Tapi ada suatu saat karena banyak penerimaan jadi di beberapa tempat selain Polwan khusus Bintara. Tuh guys, polisi wanita, polisi laki-laki tuh pendidikannya dipisah guys. Pasti beda. Khusus Bintara. Mungkin kalau yang tingkatan lain beda lagi mah. Iya mungkin. Tapi kalau khusus Bintara memang beda. Kalau laki-laki namanya Sekolah Kepolisian Negara, rata-rata ada di masing-masing provinsi ada rata-rata. Langsung ke pertanyaan kedua guys. Masih orang yang sama atau orang yang beda? Beda. Orang yang beda. Beda. Gimana bagi waktu buat dinas dan keluarga? Oh, bagi waktu untuk dinas dan keluarga. Kalau pertanyaan ini sebenarnya hampir sama dengan seluruh wanita-wanita pekerja, apalagi yang pegawai negeri, karena jam kerja kita sebenarnya pegawai negeri itu hampir sama, masuk jam 7, pulang jam 3 ya tiap harinya. Cuman memang tinggal ada jam-jam khusus di luar jam tersebut. Cara membagi waktu kalau saya ya, khusus polisi wanita, mungkin rekan saya polisi wanita seluruh Indonesia itu ada cara tersendiri. Tapi kalau ditanya kepada saya, kepada mama, saya tetap melaksanakan tugas seperti biasa aja. Kalau jam dinas ya saya masuk seperti biasa. Tapi memang setiap pegawai negeri itu ada namanya jam istirahat, sholat dan makan siang. Pada saat jam istirahat saya istirahat. Kalaupun misalnya saya bisa pulang, saya pulang karena waktunya cuma sampai 1 jam. Tapi kalau misalnya nggak bisa pulang, ya saya makannya di kantor, istirahatnya sholat di kantor. Cara bagi waktu sama keluarga, ya kalau jam dinas, kalau memang jam harus melaksanakan tugas, ya melaksanakan tugas sebaik-baiknya, karena kepentingan dinas itu sebenarnya di atas kepentingan pribadi. Kalau urusan keluarga berarti kepentingan pribadi. Tapi di kedinasan juga tidak kaku. Kalau misalnya ada urusan pribadi yang benar-benar urgent atau benar-benar membutuhkan kehadiran mama, misalnya berhubungan sama anak, berhubungan sama ataupun keluarga kita mungkin tertimpa musibah atau memang membutuhkan kehadiran mama, ya wajib kehadiran mama. Dinas pun bisa kita laksanakan kita dahulukan kepentingan pribadi asal kita izin ke pimpinan ataupun yang penting komunikasi yang baik. Tapi itu pun jangan dibuat jadi kebiasaan. Jangan semua urusan pribadi jadi kepentingan dinas di nomor 2 kan, itu salah. Itu jadi cara berbagi waktu sama aja. Yang penting pintar-pintar aja membagi waktu antara keluarga sama dinas. Sepanjang ini mama sudah dinas dari tahun 98 ya tadi sampai sekarang 2020, berarti mama dinas berapa tahun? 22 tahun berarti mama dinas. Sepanjang itu memang masalah besar, terlalu besar sih tidak ada. Tapi kalau masalah kecil pasti ada. Yang jadi masalah itu membagi waktunya ketika anaknya masih bayi, anaknya masih kecil, yang benar-benar butuh kehadiran mama. Misalnya pada saat mama lagi ASI anak itu, atau memang mama harus mungkin pulang beberapa jam sekali
Tapi itu pun ya disiasati lah. Kalau dulu seperti itu, tapi kalau sekarang sepertinya ada cara-cara khusus, mungkin pastinya dipompa dan lain sebagainya. Yang pasti apapun itu urusan pribadi jangan pernah dijadikan alasan untuk membuat kita jadi malas di urusan dinas seperti itu. Nah, kayak yang mau jelasin tadi itu makan polisi wanita kan sudah jelas tadi kan, maksudnya itu harus bisa membagi waktu antara jam dinas dan jam untuk keluarga. Nah, tapi kan itu mungkin untuk yang di staff tadi mau bilang kan, tapi kalau yang untuk misalnya di lapangan kayak mama dulu kan pernah di bagian yang polisi wanita tapi langsung turun ke lapangan kayak polki gitu, itu kayak mana cara bagi waktu antara jadi ibu rumah tangga dan polisi wanita? Oke, berarti ini hubungannya dengan polisi wanita yang dinasnya di luar jam dinas, di luar jam 7 sampai jam 3 tadi. Oke. Kalau itu memang ada polisi wanitanya yang memang dinasnya di luar jam biasa, mungkin di reskrim, nangkap orang, atau mungkin undercover atau lagi penyamaran. Kalau itu memang ya pintar-pintar kita aja lah mengatur waktunya, karena itu pun tidak terlalu menyita waktu pribadi kok sebenarnya, karena dinas pun paham untuk gimana caranya ibu-ibu ataupun perempuan ataupun polisi wanita ada jam-jam yang memang kita sekali-sekali butuh, karena misalnya kita dibutuhkan untuk geledah tersangka wanita, itu kan nggak seharian, nggak semalaman. Oke, kita laksanakan, karena tujuan dibentuknya polisi wanita di zaman dulu adalah ada masalah ketika ada tersangka wanita, yang geledahnya siapa. Itu dulu awal-awal dibentuknya polisi wanita. Jadi kalau bagi waktu sebenarnya diri pribadinya aja bisa nggak bagi pinter-pinter aja. Dan kalaupun misalnya dia sering dibutuhkan kepolisian untuk melaksanakan tugas di luar jam dinas, dia harus mengatur istilahnya, kalau istilahnya mama ya, quality time bersama keluarga. Atur kapan waktu yang benar-benar tidak diganggu dinas, mungkin hari Sabtu atau hari Minggu. Kan waktu quality time nggak perlu waktu panjang, tapi misalnya 1 jam tapi benar-benar bermanfaat, kumpul sama anak, mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih, masalah dinas, jam-jam dinas ini tinggal pribadi-pribadinya aja. Bisa nggak memilah dan memilih, menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa milih untuk masuk polisi? Milih dari masuk polisi. Kalau mama ya, dulu waktu kecil cita-cita jadi guru. Dengan berjalannya waktu, mungkin karena udah besar, ketika SMA mama pernah ikut namanya PKS atau PKS patroli keamanan sekolah nggak salah saat itu. Kemudian ikut paskib dan lain sebagainya, pas pengibaran bendera. Mama melihat ada toat, ada polwan seperti itu. Nah, saat itulah mama pengen jadi abdi negara. Waktu itu belum kepikiran jadi polwan sih. Pernah pengen jadi tentara karena almarhum papanya mama kan Pak tentara. Pernah juga, yang penting waktu itu nggak ngerti beda tentara sama polisi, yang penting pengen jadi polwan abdi negara yang aparat berseragam seperti itulah. Nah, saat itulah pengennya saat itu. Ini lanjutan dari pertanyaan tadi nih, masuk polisi disuruh orang tua atau dari hati? Mungkin dari jauh sih jadi. Kalau awal nggak ada yang nyuruh sih sebenarnya. Kalau tertarik sendiri pada saat, karena di keluarga mama tuh nggak pernah kamu mau jadi ini, karena ya tinggal anaknya aja mau jadi apa, dia yang jalanin, nanti orang tua yang support, yang mendukung. Jadi kalau jadi polwan ya berarti keinginan diri sendiri, tapi keluarga tetap support dari belakang. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi, pernah dinas di mana aja? Jadi polisinya udah 22 tahun, otomatis udah sering pindah-pindah. Pernah dinas aja saya hitung ya secara garis besar, di reserse kriminal, reserse yang bagian nangkap. Kemudian pernah dinas di bagian reserse narkoba, pernah, itu yang paling lama, itu sekitar 13 tahun. Kemudian pernah dinas di bagian keuangan, pernah dinas di Brimob, bahkan Brimob udah pernah sampai 2 bulan di Watu Kosek. Dinas di Brimob cuma 2 tahun. Pernah juga di polisi tugas umum, sih udah ya jabatan-jabatan lain, udah jadi Kapolsek, pernah jadi Wakapolsek, pernah jadi pejabat Kasat Reskrim,
Wakasat, ya pokoknya 22 tahun itu udah agak banyak lah pengalamannya, namanya udah 22 tahun ya. Tadi kan Mama bilang Brimob dulu. Ya belum. Terus pernah dengar waktu di sekolah dulu kan banyak kawan-kawan tuh yang nggak tahu kalau Brimob dan polisi itu sama. Oh wajar. Memang banyak yang bilang ya Brimob itu ya polisi, cuman memang dia polisi yang tugas khusus. Karena memang tugasnya beda dengan polisi tugas umum. Polisi ini ada yang tugas umum, ada yang tugas khusus. Kalau tugas umum ya seperti Mama sekarang di Polres, Polda, Reserse dan lain sebagainya, itu polisi tugas umum. Tapi kalau polisi tugas khusus ya itu Brimob, karena dia memang dia khusus menangani hal-hal yang penting. memang betul dianggap butuh kehadiran mereka, ya. Jadi mereka turunnya itu persatuan, nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi mereka memang polisi yang bertugas khusus dalam mengamankan negara kita tercinta. Udah jelas. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan yang entah keberapa. Deskripsi suami bagi seorang polwan. Mungkin suami atau istri bagi seorang polwan dan polki kan? Polwannya suami lah. Nggak kan suami atau istri bagi polwan dan polki mungkin. Itu pertanyaan, betul-betul ada pertanyaan. Dari Herlan. Ya, nggak usah disebutin namanya lah. Deskripsi seorang suami, sama aja lah dengan perempuan-perempuan lain, pengen suami yang baik, yang seagama, yang bisa memberi nafkah. Itu aja lah, itu pertanyaan aneh juga sebenarnya. Deskripsi sama aja lah, seluruh wanita, bukan cuma polwan, ya seluruh wanita juga pengen suami yang baik. Intinya polwan dan polki itu ganteng juga mungkin. manusia, teman-teman. Mungkin kalian tuh mikir polwan dan polki itu beda, bukan manusia. Apa Pat? Polwan itu pengen suami saya. Ya pokoknya intinya sama aja lah, cuman yang nanya juga lucu, kriteria mungkin pengen jadi cari istri polwan kali bapak yang nanya, ya kan? Jadi kalau bapak pengen Pengen tahu jadi ya pak, suami polwan. ya pak, kalau bapak pengen tahu nih polwan itu cari suami seperti apa, sama aja pak, yang penting bapak baik, seagama, terus bisa nafkahin, ya pak ya. Gak usah takut pak, polwan juga manusia kok, sama aja dengan perempuan-perempuan lain. Oke? Nah, ini teman-teman pertanyaan yang paling banyak ditanyain oleh teman-teman mungkin teman-teman seumuran saya atau dari saya atau mungkin di bawah saya, yang paling banyak pokoknya ditanyakan ini, bagaimana cara mendaftar polisi mungkin. Ini cara masuk polisi gitu. Cara mendaftar atau Cara masuk mungkin. kantor polisi, masuk kantor polisi. Jangan sampai mungkin ada dua tuh kalau masuk kantor polisi. Tinggal masuk. Tinggal Bagaimana cara jadi polisi kali? Oke. Jadi polisi ya daftar, sama aja dengan pegawai-pegawai yang lain. Kalau jadi polisi ya daftar, ikut tes khusus, ya kan? Jadi polisi sama aja. Syaratnya aja sama aja dengan yang lain, pengen jadi jaksa, pengen jadi hakim, pengen jadi tentara, sama aja. Yang pasti harus daftar. Yang pasti yang paling penting kalau jadi polisi harus sehat jasmani rohani, ya. Harus ya, ada kriteria khusus lah, ya kan? Harus cinta negara Indonesia, ideologi Pancasila, seperti itulah. Tapi kalau pengen lebih tahu, dia ada standar khusus, misalnya tinggi, berat, kesehatan. Kalau tesnya itu juga ada tes administrasi, tes psikologi, tes kesehatan, ya pokoknya ada lah. Jadi kalau yang bertanya tadi pengen lebih tahu, mungkin ada yang pengen masuk polisi ya, tinggal dibuka websitenya, ada di website penerimaan Polri kalau nggak salah, www.penerimaanpolri.go.id, ya, buka aja, nanti di sana ada syarat-syarat menjadi polisi. Jadi guys, itulah beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab. Udah selesai nih, pertanyaan udah selesai semua? Udah Ya. Enggak sih, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin di lain kali lah ya. Jawab mirip-mirip lah mungkin pertanyaannya. Ya udah, gitulah untuk pertanyaan kali ini. Mungkin ada mau tambahan dari Mama? Oh, kalau tambahan sih pokoknya mudah-mudahan apa yang Mama jawab kali ini ataupun yang ditanyain sama rekan itu yang bertanya puas ya, dan mudah-mudahan nanti apa yang saya jawab berkenan dan bisa diambil motivasi ataupun diambil manfaatnya dari apa yang Mama jawab, Mama bagikan. Dan kalau memang nanti ada yang pengen bertanya lagi sehubungan dengan episode kali ini, mungkin bisa kemana?
boleh komen di video ini, atau DM DM ke Instagramnya Mama. Oke. Instagramnya Mama @tatawsb. Oke. Kalau mau boleh juga di IG aku @ririnabila_. Di video ini juga boleh. Oke, lipat lah. Di IG sutradara kali ini juga boleh. Kameramen hari ini juga boleh. @rifat_. Pokoknya nanti aku taruh di bawah nih. Ya lah. Semua IG-nya, oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kami dan kalian semua. Pokoknya enjoy today.